Ya, coba pikir aja ya. Hidup manusia itu harus ada rem. Kalau tidak ada rem, itu laju kendaraan itu akan menabrak sesuatu. Hirup jalma mah kudu diuji. Organ tubuh saja kalau tidak diistirahatkan oleh Allah capek. Kenapa ada yang di ring? Kenapa ada yang kemudian ada yang ada jantungnya dicangkok? Karena mungkin kelelahan, Pak. Dikasih sama Allah istirahat lewat apa? Bersin itu. Makanya bahasanya atos. Atosa itu apa? Allah mengistirahatkan saluran-saluran pembuluh-pembuluh darah di jantung. Istirahat urang teh. Mata kelamun bersin tong diheureukeun bisa maot. Asli Pak sok geura. Heureukeun bersin. Alhamdulillah yarhamukallah yahdikumullah. Tidak ada doa tingtang iwat eta. Doa hitut aya teu? Lamun jami hitut aya doana? Teu aya. Anu hitutna alhamdulillah, anu ngangseuna naon? Kade bisa yarhamukallah. Ya, innalillahi ge eta teh berat teuing eta ge Pak. Kenapa? Justru yang mengeluarkan energi itu nu hitutna nu ngaluarkeun tenaga mah anu ngangseuna mah tinggal kieu. Tuh. Jadi nu beratna sebenarnya nu hitungna jeung era jeung ngaluarkeun tenaga, nu ngangseuna mah enteng atuh Pak. Nah, makanya di sini kenapa Allah kasih kasih Pak ataupun pemahaman kepada kita supaya kita betul-betul apa? Nabi sudah lebih dulu mengajarkan kepada kita. Enggak ada yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Sampaikan kata Rasulullah seperti itu, artinya apa? Ternyata maklumat yang dikeluarkan WHO tidak ada yang lebih dulu kecuali Nabi sudah menerangkan kepada kita. Begitu. Kedua, cuci tangan, ya, mengajarkan apa kepada kita? Nabi mengajarkan cuci tangan dari dulu, 14 abad yang lalu. Idas taiqadu ahadukum fayaghsil yadayhi. Apabila Anda bangun tidur, maka cuci tangan Anda. Karek ayeuna salah ladar. Ya, ratusan ribu tahun Bu, Allah atau Rasul ngajarin cuci tangan. Karek ayeuna ngarumah panangan teh. Tinggal Rasul menyampaikan apabila kalian bangun tidur maka cucilah tangan Anda. Fa innahu ataupun fa inna la yadri batat ayaduhu, karena dia tidak tahu di mana letak tangan itu ketika tidur. Ya, jadi lamun urang kulem teu apal di mana panangan. Sok tinggal Nabi hebat mengajarkan. Kenapa? Karena orang tidur kan tangan kita kan di mana saja itu. Dan dia bisa saja kena pada area-area yang sensitif. Yang mungkin itu mengandung jamur, itu ada bakteri, itu ada virus. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Jadi lamun nukulem masih keneh apal di mana pandangan ngarayat can tibra. Anu tibra mah teu apal lah ya tri ayeuna batat yaduhu, karena dia tidak tahu di mana letak tangan dia. Makanya begitu itu kata Rasulullah, bangun tidur idas taiqidu ahadukum. Bangun tidur Anda, istaiqid itu bangun setelah pemulihan dari otak dan jantung oleh Allah dikembalikan normal. Dikembalikan normal, ya. Makanya kenapa istaiqido? Karena Bu, dari konsepnya dari mana? Ataupun dari mana Bu? Awalnya Pak, dari an-naum. Kenapa? Karena orang tidur itu makanya Allah tidak memiliki sifat. Allah itu Bu, la ta'khuduhu sinnatun walam naum. Sok jawi pasihane dua ieu Pak. Wah, ripuh hirup sakitu we. Saya ngomong di mana-mana, ada jamaah kita tidak teuheuy 2 minggon. Teuheuy 2 minggon. Ustaz abdi teuheuy 2 minggon, capek. Jadi asa dicocogan mastakana cenah Pak. Kitu teh. Asa dicocogan, teuheuy Pak. Cana ka dokter di parios rumah sakit terjadi penyumbatan di saraf ini. Jadi ada saluran ada saluran ke otak di sini. Itu terjadi penyumbatan di sini. Namanya krutea. Krutea ini terjadi penyumbatan. Kemudian itu harus disuntik. Kalau ingin huai kembali harus disuntik. Biayanya 5 juta satu kali nyuntik Pak. Dan itu harus 15 kali nyuntik. Kabayang tuh. Jadi lamun salaki tara boga duit bilang huaina. Ya. Ibu kumaha caroge cenah tara boga duit. Huai sabaraha kali sapoe? 5 10 kali sapoe kan 5 juta sok. Beunghar mending loba duit teh huai, mending huai wae tara boga duit. Ya. Ya. Bu, mending salaki loba duit teh hai. Hoyong teh alim atawa huai wae tapi tara boga duit. Ieu alim atuh naon hoyong atuh. Ustaz nu penting salaki abdi loba duit teh kitu cenah. Tes.
Nah itu. Jadi yang nu mana tuh? Anu heuai, anu heuai tapi loba duit. Nyata eta teh jarang eta teh. Walaupun ada tapi tidak banyak. Kenapa? Karena orang kaya pun hanya 1% di dunia. Banyaknya juga ada orang-orang yang tidak kaya. Kenapa? Karena itulah yang disebut jarang. Tapi orang alhamdulillah. Ini yang harus kita pahami semuanya. Makanya kata kuncinya adalah di mana itu. Allah kasih saja satu. Dan artinya apa bu? Sekali disuntik 5 juta. Sekali teh can oboh ya keneh pak. Karena ketika mau tidur itu 500.000 lagi obatnya. Jadi 5,5 juta helai plus sare. Alhamdulillah urang mah. Bu rek oboh wae nepikeun make obat atau tinggal biaya lagi sakitu pak. Urang mah alhamdulillah batur mah hese sare, urang mah hese hudang. Cok di mana wae heuai urang mah nya. Baturan dipikeun ka mayar tah hoyong heuai ge. Berarti apa yang Allah berikan? La ta'khuduhu sinnatun wala naum. Kata Allah, Allah tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Kasih saja kepada manusia. Satu aja tidak ngantuk, capek, Pak. Ya, makanya manusia jangan takabur. Jangan sedikit pun takabur. Kenapa? Karena sedikit saja satu diberikan oleh Allah, kita sudah capek seperti itu. Alhamdulillah. Makanya orang mah di mana wae bisa nunutan. Keur ngaji nunutan. Teu ngaji nunutan. Keur ngusut nunutan. Wah, eta nunutan di mana wae resep ningalina ge, Pak. Nepikeun tidak ada tempat bagi saya yang tidak bisa nunutan. Itu artinya sehat. Itu sehat orang. Kan saur Ibnu Sina, ciri jelema sehat teh kumaha? Kata Ibnu Sina, ciri orang sehat adalah apa? Apabila satu, dia tidur nyenyak. Dua, apabila dia makan nikmat. Yang ketiga, apabila dia mengeluarkan kotoran lancar. Itu sehat orang, Pak. Udah 3 aja itu. Teu kudu loba-loba tingkah hayang hirup mah. Tilu we eta, hiji dahar ngeuna. Nya Pak, ku dahar raos mah tong boro-boro jeung jengko jeung sate wae ngeunah. Ya. Artinya itu aja. Kenapa kita nikmati aja begitu kan? Jadi ciri jalmi teh anu nikmat teh kumaha Ibu? Lamun tuang asin asa asin teh eta teh jalmi sehat. Lamun aya jalmi tuang asin asa gepuk gering ieu teh. Ieu mah dahareun ieu yang dirobah rasana. Biarkan jadi ciri orang sehat itu dia merasakan sesuatu yang asli itu. Ya, coba Ibu, korong kumaha asana? Korong asana kumaha? Lain? Kumaha Pak? Asin tuh apaleun. Anu pernah mah. Teh teh mun korong aya asin Ustad sehat eta teh. Kenapa? Karena dia masih merasakan rasa aslinya. Teh ucing? Pak? Teh ucing kumaha raosna Bu? Lah ada paling tergeningan teh hasil ngaji teh. Lamun dijawab berarti bakal gitu. Oh, berarti Ibu sudah merasakan ya. Pak ya, begitu. Ini Pak, jadi kita tidak perlu berpikir sesuatu yang sangat jauh. Makanya kenapa Bu ya, kenapa Bu kita diselus dibangun seperti ini. Kalau kita terus mengikuti rasa takut kita ini capek. Jujur capek luar biasa. Nugelo mah nugelo mah teu di masker Mas. Tong boro-boro di masker nugelo mah teu di calana. Di calana henteu, di baju henteu. Sarehat teh. Kenapa orang gila tidak ada yang kena kena poin. Orang gila sampai saat ini tidak ada yang kena COVID. Kenapa? Jawabannya satu. Karena apa? Karena tidak ada yang ngetes rapidnya. Soalnya saha nu ngetesna, sabelah mun nugelo dites kecek nugelo teh saha nugelo sini teh. Nya, matak ibu mah bapak sieun nugelo ngaji teh ustad teh ibu mah bapak sieun corona ngaji teh ustad mah 2 ngaji teh sieunna. Hiji sieun corona, 2 sieun nugelo. Naon da mah nugelo ngaji Pak. Lalawora. Cek nugelo teh bongana sanu sarehat teu ngaraji, matak ngaraji we nugelo. Ya. Jadi sebetulnya bukan kalau sekarang ustad dikawal bukan ogohan lain, eta teh keur ngahalangan. Ya, bisa ya nu tah gitu. Nah seperti itu. Jadi apa Ibu diajarkan oleh Rasulullah seperti itu. Itulah yang harus kita lakukan. Kemudian yang ketiga, Allah mengajarkan kepada kita apa? Social distancing. Hampir semua larangan Allah itu menggunakan wala taqrabu.
Nggak ada satupun kalimat yang dilarang oleh Allah itu pasti bahasanya di social distancing. Ketika Adam wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, kata Allah wala taqraba hadhihi syajarah. Hei Adam dan Hawa, kamu harus bikin social distancing dengan pohon itu. Jaga jarak dengan pohon itu. Kenapa? Karena kalau kamu mendekati pohon itu, maka kamu kemudian akan diberikan ataupun ada eksekusi dari Allah. Betul, Nabi Adam disuruh social distancing oleh Allah, menjaga jarak dengan pohon itu. Nabi Adam mendekati pohon itu, memetik buahnya, ke akhrajahum mimma kanapi. Itu kuncinya. Jadi social distancing mengajarkan kepada kita agar kita tidak maksiat pada Allah. Ya karena jaga jarak kali loba dosa keneh mah. Da eta nu pokona mah. Tah jelema nu kareuna teh buating eta teh. Kenapa? Banyak larangan-larangan Allah yang mungkin itu banyak yang dia itu tidak apa, tidak diberikan ataupun tidak social distancing. Makanya HIV sampai saat ini tidak pernah atau belum ada obatnya. Itu kan virus yang paling berbahaya HIV itu, Bu. Kenapa? Karena dia mendekati yang betul-betul dilarang oleh Allah. Apa? Temenang, wala taqrabu zina. Orang tidak boleh berzina. Ini dia berhubungan dengan laki-laki yang bukan halal, ya otomatis apa? Dia melanggar social distancing dari Allah. Makanya virusnya nggak pernah ada sampai sekarang. Obat untuk vaksin untuk HIV sekarang belum ada, Pak. Sebetulnya virus itu yang paling bahaya. Makanya ini ajaran bagi kita. Walaupun sekarang PSK sudah boleh diizinkan untuk aktif katanya, karena kasihan pelanggan. Iya, PSK sudah mulai katanya. Silahkan PSK sudah mulai, dia boleh melakukan aktivitas. Tapi syaratnya 3. 1, jaga jarak. Kedua, pakai masker. Yang ketiga, cuci tangan. Cek PSK mau aja dia. Tah eta ajaran ti Allah tinggal sakit tuh, Bu. Kenapa? Seluruh pelacur ini sekarang mengeluh. Kenapa? Karena mereka tidak bisa melakukan aktivitas. Allah kasih dia itu apa? Shock terapi namanya dengan kejadian seperti ini. Makanya alhamdulillah kita sebetulnya satu hari berita tentang kematian itu tidak lebih daripada yang lahir. Yang lahir itu satu hari 125.000. Sedangkan yang meninggal 90.000 per orang atau per hari. Jadi sebetulnya paling banyak orang yang melahir, Bu, dibandingkan dengan yang meninggal. Sebetulnya itu nang dongeng na ungapoy ngadengin nu maot jadi wes sigalo bae nu maot padahal anu seueur mah unggal dinten anu babar, Pak. Di Tasikmalaya dugi Pangandaran itu saya baca di surat kabar 200% peningkatan orang ibu hamil itu. Iya 200%, Pak. Iya pan suaminya di lockdown langsung we pemajikannya di download. Ya, nah gitu. Jadi nikmati aja lah hidup itu. Nah ibu-ibu, bapak-bapak, ini mungkin prolog dari saya menguatkan saja. Saya tidak melawan protokol. Justru saya memberikan kekuatan supaya ibu-ibu, bapak-bapak semakin yakin dengan ketentuan Allah. Kenapa di balik kejadian ini ada apa hikmah yang sangat luar biasa. Kita akan membahas satu ayat surat An-Nahl ayat 80. Bagaimana menciptakan keluarga yang betul-betul akan bisa mensurgakan kita. Da surga mah kusadayana ge parebut kade, Bu, bisi pajarkeun surga teh milik urang hungkul. Agama yang lain pun mengklaim dia punya surga. Bukankah orang atau agama lain juga kalau mati dia menemui Tuhannya di surga? Menurut mereka. Yang membedakan adalah apa? Nilai-nilai untuk membedakan ataupun apa? Manusia satu, Tuhannya yang mana? Yang kedua, pemilik surganya atau yang mana? Itulah yang membedakannya. Dan ternyata kalau Tuhannya sama, kenapa ajarannya beda? Coba ya. Kalau ada orang yang punya agama dengan yang beda dengan kita, lalu mereka mengklaim masuk surga. Lalu pertanyaannya, kalau surganya sama dengan Tuhan yang sama, kenapa surganya beda? Itu aja. Itu real gitu. Cara memahami bisa nu kieu sarua keneh ka surga agama nu lain ge nu teu boga agama ge sarua ka surga. Kalau begitu pertanyaannya mudah. Jawab pertanyaan yang tadi. Kalau surganya sama, Tuhannya sama, cuman cara yang berbeda, justru pertanyaan dibalik. Nah, carana beda lamun sarua mah. Ya. Kenapa? Karena Tuhan yang sama dengan nabi yang sama tidak mungkin mengajarkan ajaran yang berbeda. Rumah tangga Nabi jeung rumah tangga di luar Nabi pasti beda sakit tuh. Makanya nanti bagaimana kita untuk memberi ataupun memberikan sebuah gambarannya. Allah sudah memberikan. Makanya dalam beberapa tafsir Ibnu Katsir, Imam Al-Maraghi, Ibnu Asir, beliau menyatakan Allah menjadikan rumah itu
Itu bahasanya wallahu ja'ala lakum fi buyutikum sakana. Nah, jadi bahasanya ja'ala. Bukan kholaqo, Pak. Kenapa? Karena pada prinsipnya bukan bentuk rumah, tapi pada prinsipnya Allah mengajarkan eusi imah. Ari bentuk rumah mah gampil. Lamun aya imah nu agreng cantang tuh eusina Bu hade sakitu we. Cantang tuh eusina gitu. Kenapa? Karena yang dicari oleh kita bukan kesenangan, tapi ketenangan. Ada orang yang dia kaya kesenangannya tapi dia miskin ketenangannya. Ada orang yang dia miskin kesenangannya tapi dia kaya ketenangannya. Malahan ada orang yang kesenangannya juga kaya dan dia ketenangannya juga kaya. Cuman orang ini adalah spesial. Tidak sembarangan. Dan Rasulullah itu ataupun mengajarkan kepada kita doanya begini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu artinya senang dan tenang dibangun. Bu, mending senang Pak, mending tenang. Lan? Mending senang, mending tenang. Nu senang mati ngali, imah badag senang. Mobil alus senang, duit loba senang. Pertanyaannya, sekumplit ini kebutuhan ataupun apa yang dia beri ataupun yang Allah titipkan kepada dia, apakah menjamin dia akan tenang? Belum. Kenapa? Karena saya melihat ada orang yang miskin kesenangan tetapi dia hidupnya tenang, kaya ketenangannya. Ya, tebugana naon Bu, tuangna koreh-koreh cok. Tapi meni akur tarapasea, jeung bojona tarapasea, jeung salakina tarapasea. Jadi sakalian pasea ge leos hiji. Ya Allah, ni asani kabita teh. Beuk ditaruh teh nah semni tarapasea tara culi sengon, da teu kadangu seunaon abdi tarorek duanana. Nya atuh rek pasea kumaha da mah teu kadenge pasea ge, mata caricing lain caricing teu kadenge. Ya, sama anu dongeng eta teh Bu, pengajian aki-aki belah dia, belah ini belah dia. Wah, eta teh gak tau ngajina teh Pak. Belah dia torek, belah dia teu nguping. Beres pengajian teh gabrug aki-aki, Ustad wah materina hade Ustad cenah. Abdi mah mau nemean nguping sa materi ieu hade kieu. Ngan hanya kalau hiji naon Pak? Teu kadenge. Ya, gitu. Nah, proses awalnya Allah menjadikan buyutikum sakanan. Kalimat sakanan itu disimpan oleh Allah dalam berbagai tempat hampir berhubungan dengan keluarga dan berhubungan dengan menghadapi manusia. Begitu aja. Walladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazidadu imanan ma'a imanihim. Ada lagi litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Itu juga ada. Kalimat sakanun di Quran diulang-ulang oleh Allah dan hampir 8 atau 70% itu berbicara rumah tangga. Kenapa orang yang tidak punya disebut miskin? Kenapa ya orang yang tidak punya disebut miskin? Karena dia tenang. Awas Pak, jelema miskin tenang Pak. Teu percanten. Jelema teu boga ada naon, rek teu tenang kumaha wah teu loba pikiran atuh. So, rek mikiran sawah da teu boga sawahna ge. Rek mikiran kontrakan teu boga kontrakan ge. Rek mikiran nu jalma miskin mah Bu, naon disebut nami cagala teu boga disebut miskin teh eta. Jalma nu cagala teu boga mah komo teu boga naon teu boga kendaraan, moal ka bengkel da eueuh mobilna ge. Sing kuring aya ieu teh aya jalmi imahna 3 lantai eta katingali nu capek ungah rek sare. Terus we Pak itu cenah pantau nu luhur tos dikunci ke atusna ya kaluhur atos nama engke eta nu kapalidinya tos dikunci ke atusna 1/2 can bisa sare nah kuncina loba teuing habeul we ngarek sare mah mikiran panto geura coba anu sagala teu boga Pak da pantona ge hiji atuh kadapur kadinya kasumur kadinya wah kabeh kadinya abah asupna teh keluar asupna teh nitibra teh itu bahasa tengah 1 Pak caran bisa sare kene mikiran kunci da kuncina da 18 nu ieu mah da kuncina hiji 7:30 geus tibra sare tibra ya Allah dipikir-pikir nah sia meuni jamna cenah abdi mah tara mikiran sakapeung kuncina ge eueuh
Abdi tadi teang kan bae rek mau kenaon paling geus abdi dibawa atoh we abdi sana nu maok mah kitu. Nah sana atoh abdi diurus kudu beunghar gitu Pak. Tuh jadi sebetulnya mah itulah kuncinya. Jadi walaupun kita seringkali ibu bapak betul ku Ustaz diterangkan di mana-mana, cing tenang hirup mah anger we nu diudag mah kesenangan Pak. Kenapa? Karena itulah manusia. Khuliqal insan halua wa idza massahu syarru'a jazua itu gitu jalmi mah. Walaupun cek Ustaz ge cing sabar hirup, cing syukur hirup, da anger balik ka imah mah. Nya di dieu ngaharuleng teh. Nya aslina teh Bu di pangajian ungeuk-ungeukana teh. Tapi begitu ka imah. Nah, panu tadi ku Ustaz teh anger cenah. Asa teh nyamung kene cenah. Tenang teh kumaha atuh. Nah inilah Pak menjadi gambarannya. Makanya ibu-ibu bapak-bapak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan bagian daripada keluarga yang hebat. Makanya dalam sholat yang diulang-ulang 2 keluarga. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim. Tidak ada dalam sholawat yang diulang-ulang oleh kita kecuali 2 keluarga itu. Sok ibu tinggal Ali Muhammad, Ali Ibrahim. Kenapa? Karena dari 2 keluarga ini melahirkan sampai doanya jadi jariah tiap hari. 17 rakaat kita berdoa, berapa kali kita bersholawat kepada Rasul dengan menyebut 2 keluarga itu. Begitu aja cirinya. Taeta disebut keluarga barokah taeta. Walaupun sudah tidak ada keluarganya, tapi orang mengingat-ingat kebaikannya. Setiap hari seluruh umat Islam selalu bersolawat kepada 2 keluarga ini. Pak upami Rasul bandenya upami Rasul Pak bade ieu Bu non kalau Rasulullah mau mengklaim dirinya lebih baik, Rasul sudah aja di sholawatnya nggak perlu menyebut Nabi Ibrahim. Udah we Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, tidak perlu menyebut Nabi Ibrahim karena Rasul pun beliau pernah menyatakan dalam sebuah hadis, aku pun dalam rumah tangga terkadang belajar dari keluarga Ibrahim. Begitu kan? Nah, artinya kalau ibu bapak ingin melihat bagaimana keluarga yang ataupun yang bernilai surga, lihatlah 2 keluarga ini. Ali Muhammad wa Ali Ibrahim. Nah, begitu. Makanya ketika kita menyebut harus mencari ketenangan karena keluarga ini betul-betul tenang. Budak dasaroleh Nabi Ibrahim cobi putra dasoleh 2 nananya. Ti bojona ti Siti Hajar sareng si atau ti Siti apa? Dari Siti Hajar dengan Siti Sarah kan? Itu dua-dua itu anaknya juga soleh. Kemudian turunannya jadi nabi semuanya. Dari Rasulullah walaupun 1 anaknya yang kemudian hidup menjadi Siti Fatimah dan itu pun nanti luar biasa. Makanya ada beberapa poin yang akan merusak ketenangan rumah tangga. Di antaranya kalau para ahli menyebutnya, kalau tingkat harmonis rumah tangga hilang, maka rumah tangga menjadi tidak tenang. Rumah tangga menjadi tidak tenang. Kartos Bu. Mun harmonis geus leungit, rumah tangga mau tenang sakitu. Kuncina mah di dinya we. Ya, jadi mun ibu bapak ngupingkeun degung, eta teh degung hungkul, aya goo, aya kenang, aya naon nah, aya suli, kan eta teh kudu harmonis eta teh. Lamun teu harmonis engke teh sorana teh teu ngeunaheun. Tong boro-boro teu make lagu we mah ngeunaheun. Kenapa? Karena yang satu dengan yang lainnya tidak mengikuti alur yang dijelaskan. Inilah yang disebut dengan shared harmonism. Jadi kita harus memiliki shared harmonism. Pak, ku harmonis mah Bu, hese rudet teh. Tapi lamun teu harmonis rudet sakit. Rudet. Lalawora, iya teh, siga nu enteng rumah tangga teh. Padahal Bu luar biasa pengorbananana. Makanya lihat itu, ibu lihat Pak, Bu lagu Siti Aisyah gitu, lagu Aisyah teh, ibu-ibu Arapal, tah eta tinggal harmonis mah enteng sakitu we. Rasulullah itu kalau Aisyah marah beliau cubit hidungnya, begitu teh. Itu untuk menurunkan tingkat marah. Ketika marah istrinya, Rasul mencubit hidung Aisyah.
dipijit sedikit. Nah, gitu kan? Kan Rasul gitu kan di lagunya. Kalau engkau marah aku pijit hidungmu ya Aisyah. Begitu. Itu kenapa? Karena itu mengaktifkan hormon endorfin di otak. Dan tingkat marah akan turun ketika istri disentuh area-area yang sensitif dan diantaranya adalah hidung. Nah, kabongkarna aya na ku ilmu bu. Kaknya. Jadi teh sagawayah ieu teh nyepengan ieu teh, tapi tong dicepengan wae, kaodangan dicepengan lagi kieu. Tane ieu mah dikit sagede celik atuh eta teh. Si cantik eta teh bu, joteng eta teh ka dieu tah. Lah bagja luar biasa. Si demek beda deui. Bahasana ge beda atuh. Ieu mah kita tah ya Humaira begitu. Beliau mencubit tapi mengeluarkan bahasa-bahasa yang harmonisme. Dan ini dipraktekkan tidak mudah begitu aja. Kumaha geus arera. Geus karolot kieu cenah. Ari ustad telat nerangkeun lain telat. Ya. Ya, bukan masalah telat. Kenapa? Kalau ingin memperbaiki ya silahkan. Kenapa? Karena kuncinya itu kan kita ingin tenang. Ya tenang atuh. Aisyah yang tadinya mau marah dicubit oleh Nabi, dia menjadi turun merasa marahnya. Dan Rasul pintar bagaimana memanage ketika ada sesuatu ledakan emosi di dalam keluarga. Beliau selalu tahu bagaimana menyelesaikannya. Itulah kenapa selalu disebut Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, Rasul itu kan lari-lari di rumah. Karena semua lulumpatan sang Siti Aisyah teh. Kalau aku ada sesuatu engkau kejar atau aku kejar dirimu. Jadi Siti Aisyah masuk di udag di bumi teh. Ini resep sok orangnya ucingan mun bahasa Sunda. Gitu teh. Gitu nya. Kana hanapeun ieu kana hanapeun dipanjol. Ih sini nah cempet kitu Pak. Sok Bu, itu si ganu enteng amat teh. Segedap ibu lulumpatan jeung salaki di imah. Ya. Eta ge lamun lega imahna ari 1 meter ka 2 meter mah teu kudu nangis saya ngarengkol di dinya tuh. Itu kalau lari-lari aku pekatkan di dalam lagunya itu kan engkau lari aku kejar ya Aisyah, berlari-lari di dalam rumah. Wah, itu teh luar biasa. Eta teh Pak ngaktifkeun morfin di otak itu dan itu sangat bahagia dan itu harmonis. Kejar ke sini, aku kejar ke sana. Engkau lari ke sini, aku kejar ke sana. Eta teh Nabi teh biasa sareng Siti Aisyah teh. Di urang ge sok aya geuningannya, salaki dibeberik. Make nyere sa RW hafal sok siana kerek ka mana bapak balik 3 minggu kerek nolo eta balin Aisyah atuh eta mah Aisyah mah dilebat di bumi gitu teh celek eta teh Bu musim kuring dipraktekeun pun bojo ngahulang pananaonna cenah ieu dicing ngamalkeun Aisyah. Ternyata emang tidak mudah itu ya, tidak mudah. Tapi kali-kali bojo ka dapur, beri ku urang, beri. Toe ti tukangeun, bojo ka ditu, beri ka urang. Terus cek sa pamanjengan. Nah naonan ya biasana. Ya. Kita geus ngaji jeung Ustaz Ucu jadi kieu salaki abdi. Ya. Nah, itulah Pak. Tapi kan enteng ari lagu ngarara, apa lari ibu Eta teh tidinya. Kemudian Rasul itu beliau selalu minum di gelas bekas bibir Aisyah. Itu 3 poin ini itu membuat skema keluarga itu berubah drastis luar biasa. Rasul itu beliau meminum, kalau beliau mau minum itu bekas bibir Siti Aisyah itu. Jadi kalau beliau sebelah sini Rasul itu lihat. Jadi Rasul seperti tidak memperhatikan tapi memperhatikan Siti Aisyah itu minum di mana. Begitu beliau meminum, tidak selalu mengambil gelas baru, tapi beliau selalu bekas Aisyah dan beliau minum di bekas bibir Aisyah. Apa? Itu ada enzim lain, mengaktifkan enzim dan itu luar biasa. Enzim kalau rasa cintanya keluar, itu enzim itu menyehatkan dan itu akan membuat sel-sel tubuh menjadi bagus. Itu adanya di enzim. Mah, bapak yang minum sana. Ya pas na urut mama nu anyar atuh. Atuh pan eta keur diajar. Ya, kenapa? Kau hayang tenang, didinya, lak di dia Bu. Kenapa? Kan ini bibir gini Bu. Ini kan mengeluarkan itu. Dia kan mengeluarkan enzim. Dan itu ketika maaf Pak, kalau suami melihat dia minum bekas bibir istrinya, itu luar biasa itu. Dan itu akan membetulkan sel-sel yang rusak di istri Pak. Mahna jo cager
asam urat turun, gula do tarurun, kolesterol lalu ngitan. Peragi ningal sakitu, aku minum di bibir bekas istriku. Wah, iya Bu, enteng tapi luar biasa. Prakteknya susah sekali. Kartos, nah, kenapa? Ibu tinggal Pak, baheula mah budak dibeuweung. Murang kali dibeuweung tuangna ku ibuna tah dibeuweung lap ka budak. Itu enzim itu. Ya. Mengeluarkan sesuatu apa di mulut orang tua, apa yang ada keluar rasa cinta dia kepada anaknya karena anaknya tidak mau. Ayeuna mah da moal di blender ayeuna mah. Tete di bawang teh ngarah naon, ngarah babari ieu, ngarah babari naon, babari lembut eta teh. Tapi sebetulnya bukan masalah lembutnya, tapi ada enzim yang keluar. Di bawang budak-budak jarang anu ngalawan ka kolot, Pak. Nah, sababna teh ada perpindahan enzim di sana, ya. Dan Rasul praktekkan itu kepada Siti Aisyah. Ketika engkau minum di gelas, maka aku minum di bekas bibirmu di gelas itu. Enzim itu aktif, enzim light itu kemudian, dan itu Bu yang meneliti enzim ini orang apa? Orang Jepang itu. Dia orang Jepang ahli enzim dan itu ternyata betul. Maka Siti Aisyah berdoa kepada Allah. Ada 3 doa yang diizinkan oleh Allah dan ini berat karena aku harus bersaing dengan istri-istriku. Pertama adalah Siti Aisyah berdoa, ya Allah matikan Rasul, wafatkan Rasul di tempatku. Yang kedua, ya Allah wafatkan Rasul di pangkuanku. Dan yang ketiga adalah apa? Doa Siti Aisyah yang dia berat kalau doa ini disampaikan di depan isi-isinya, kecuali sudah meninggal dunia Rasulullah. Dan yang ketiga, aku ingin air liur Nabi bercampur dengan air liurku. Itu doa Siti Aisyah. 3-tiganya diijabah oleh Allah. Apa? Siti Aisyah, Rasul wafat di rumah Siti Aisyah, Rasul wafat di pangkuan Siti Aisyah. Begitu Rasulullah meninggal dunia, air liurnya disedot oleh Siti Aisyah. Itu hadis itu. Ini berat sekali. Kenapa? Karena air liur keluar dari seorang meninggal itu disebut enzim. Dan itu walau alam, silahkan teliti oleh para ahli. Saya tidak tahu karena ini di hadisnya seperti itu. Ya, silahkan teliti. Kalau ada yang mengatakan wah jorok, silahkan teliti itu. Kenapa? Saya melihat orang anak-anak dulu itu makannya di beuweung sakitu. Dan ini keluar dari sini. Ketika meninggal dunia keluar putih. Dan itu konon, itu harum dan itu tidak mengandung sesuatu yang jijik. Nang kudu po, nyedotna kudu po. Lamun nyedotna teh po moal jadi enzim. Kade ibu bisa dipraktekeun wih ti dieu salaki keur ngagoler ayeuna. Nya keur sare ayeuna keur lagi tidur suami kita lalu keluar cek ustad tadi cenah yang keluar itu enzim. Kade jo wih ti dieu disedot ku ibu. Nu ieu mah lain enzim anu keur bobo mah itu mah zigong. Ya. Kuncinya maksud saya ini kan hal-hal yang kecil tetapi akan menumbuhkan unsur. Makanya dalam Al-Quran litas kunu itu pakai fi'il, pakai kata kerja. Kalau mawaddah warohmah itu pakai kata benda. Mawaddatan warohmatan litas kunu ilaiha. Artinya ada proses untuk membuat ketenangan. Karena ketenangan itu tidak menunggu dari orang, tapi ketenangan itu dibangun oleh kita. Karena tidak ada obatnya. Apa obat ketenangan? Gak ada. Karena kita yang menciptakan. Makanya Allah menggunakan waja'ala lakum bibuyutikum sakanan. Kenapa pakai ja'ala? Karena kita yang menciptakan. Kita nggak perlu menunggu orang lain. Tong ngadagoan beunghar hayang tenang mah hirup tenang heulang kayak beunghar hate. Kan gitu istilahna. Nya. Bu, ngadagoan boga mobil, urang hayang tenang kaditu ka dieu we heula cing tenang. Engke ge mobil datang sorangan. Ya minimal Grab. Ya, kan kita begitu kan, kita kan berfungsinya begitu. Maka Imam Al-Maraghi beliau memaparkan ada beberapa poin yang sering kali untuk menghancurkan keharmonisan rumah tangga. Yang pertama adalah apa? Miskomunikasi, tidak ada komunikasi. Itu akan menghancurkan ketenangan. Orang yang tidak ada komunikasi itu menghancurkan ketenangan. Beliau menyebutnya sebagai apa? Sebagai rumah tangga kalbaqabir, seperti kuburan. Di kuburan araya teu.
Di kuburan araya aya dihanap tapi tengah ngobrol. Gitu ya, hare-hare salakina belah dia, pemajikanna belah dia, budakna belah dia. Itu dua-duanya ada, tiga-tiganya ada, tetapi tidak pernah ada komunikasi. Kenapa? Karena kata Imam Al-Marwazi, rumah tangga yang tidak ada komunikasi maka akan hilang satu-satu ketenangannya. Betul, da tenang Pak. Sakalian we punya aya nanaon urang ge da kitu kan. Ya, kamananya si bapak nih tuh ayah berita tuh jual gitu buatin jual gitu boa. Nah ini memunculkan itu, tapi Umi, Bunda, ayah ini lagi di sini, di mana ayah? Di Balong. Lagi apa? Giwe ngahuleng. Kan rega ka urang nage. Nya. Salaki batur lagi di mana? Di kantor, lagi di mana? Lagi di ini, lagi di proyek atau urang mah di sawah. 7 tahun ayah lagi ngurek. Kan enak ka urang ini. Cek urang nya didoakeun senennya cing lancar. Nah kan begitu. Nah, makanya kan yang dibutuhkan ketenangan kan. Bukan bonafidnya suami kita, oh keren loh katanya. Kalau dengar suami nelpon lagi di mana, oh keren suami saya, kenapa? Dia selalu berbicara kepada saya kalau lagi ditelepon, lagi di kantor, lagi meeting. Belum tentu. Salaki keur di mana? Nujudina tangka kalapan teu bisa turun. Kan aya gitu. Naik teu bisa turun. Di luhur we Bu, tapi tenang sepamajikan. Sok ke pacing tenang. Ya. Tapi kan aya komunikasinya. Aya komunikasi. Kemudian yang kedua, keharmonisan bisa diganggu kata Imam Al-Marwazi oleh apa? Yang kedua adalah apa? Kecurigaan antara satu dengan yang lainnya. Kecurigaan. Kalau satu dengan yang lainnya curiga, maka itu akan hilang harmonis. Paham ya? Sok cobian ku ibu. Curiga we ka salaki, mah harmonis mah. Kenapa? Salaki telat wae bakal curiga. Mengkol heulanya. Henteu mah demi Allah, mengkol. Demi Allah mah henteu cenah macet mengkol. Biasa ge jam 4, ieu jam 5 can dugi wae cenah mengkolnya. Henteu mah demi Allah, salaki dipaksa mengkol. Atuh dah, di mana ya jalan lempeng atunya pasti anu mengkol. Ah ibu jadi wah maksa salaki kudu mengkol. Terus salaki jadi ngabohong tungtuna henteu teu mengkol. Teh salakina jeung ngajawab di henteu geranya. Padahal tinggal waler we nya mah mengkol. Naosnya tuh ka mengkol ka mana? Nya tuh di daweuh jalan nu lempeng atuh. Tapi Pak kalau dengan curiga itu wah luar biasa Bu. Ku curiga mah harmonis leungit. Makanya itu gak perlu curiga. Hilangkan aja kecurigaan. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan hilangkan kecurigaan antara kamu dengan istri dengan keluargamu. Maka itu akan membuat Anda tidak akan muncul hasud antara satu yang lainnya. Awas Pak, ku curiga bisa hasud. Ya. Salaki nyisir, curiga. Senang nyisiran. Saya itu udah sedang ngespayu gitu. Atuh mah dah yang nyisir atuh ngarapan tes we saeutik. Geus we nu aya we kitu. Akhirna salaki teh mani teu nyisir, ran cucut siga ucing. Cek pamajikan teh pa atuh nyisir we saeutik mah tadi ge nyisir pannya serba salah tah tinggal. Akhirnya jadi seperti itu. Dan ibu maaf ya punten Pak. Kenapa dari perempuan yang banyak curiga? Wajar karena lebih didominasi oleh perasaan, sedangkan laki-laki lebih didominasi dengan logika. Makanya jarang suami yang curiga sama istri jarang. Wah 1-2 itu kalaupun ada itu adalah apa? Itu pilihan. Ya. Biasa-biasa aja Bu, kalaupun nanti curiga ataupun apa suami seperti itu biasa, jarang seperti ibu terus diundang. Kenapa? Punten Pak. Istri atau laki-laki itu mudah memaafkan apabila salah. Sedangkan perempuan itu bisa mengulang-ulang dan mengingat-ingat dari sebuah kesalahan. Eta lah bedana eta. Lalaki mah babari. Lamun aya salah ayeuna, nu teu heula geus tara diinget-inget Bu. Nu ayeuna we dosa nu ayeuna, tapi isi mah henteu. Mun aya salah deui, nu itu ngaberebet arasuk deui ka dieu. Nya, arasuk deui nu itu. Tah, anu tahun 2000, anu tahun 1875 raya deui, Pak. Mah deui teh geus eueuh, bapak we geus ngubur masalah teh. Tidak bisa. Bagi mama semua tidak bisa hilang begitu saja. Semua akan diingat. Nah, eta bedana Pak. Mun lalaki biasa. Satu kesalahan ini saja yang dia permasalahkan. Yang lainnya terkadang hilang dalam memori suami. Itulah Pak bedanya. Kartos Bu. Nomor sabariji? Nomor 3.
Nomor 3 apa? Keharmonisan akan terganggu apabila tidak bisa menyatukan emosi. Emosi yang tidak bisa disatukan itu akan membuat harmonis itu hilang. Ya. Kenapa harus disatukan dalam emosi yang sama? Frekuensi tinggi, maka kita harus satu frekuensi. Frekuensinya rendah, satu frekuensi. Kenapa? Karena satu frekuensi enak. Ibu, bapak datang ke sini karena satu frekuensi dengan saya. Kalau saya tidak satu frekuensi dengan ibu, saya yakin walaupun dekat dari masjid ini, maka dia tidak akan datang ngaji. Kenapa? Karena tidak satu frekuensi. Emosi pun harus dibangun oleh kita. Kapan kita marah, kapan kita harus diam. Bukan tidak boleh marah dalam keluarga, tetapi yang harus adalah apa? Marah apabila dibutuhkan. Bukankah Rasul pun pernah marah, tetapi dalam yang positif. Untuk apa? Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada dalam rumah tangga. Tetapi marah Nabi jadi pahala. Makanya kata Allah atau kata Rasulullah, man ahabbalillah ahabballah wa man abghadalillah abghadalillah. Kalau kita mencintai, maka harus mencintai karena Allah. Kalau kita pun marah, harus karena Allah. Itu namanya disatukan dalam emosi yang sama. Ya, kan ya budak mah Bu. Nah, da budak mah kieu pagawean. Mun budak kesalkeun bae, nu penting sa frekuensi we. Da teu aya budak hayang ngahesekeun kolot teu aya. Sakitu kemampuan budak ka urang. Ngan urang anu teu sabar kesel jadi we nyalahkeun wae. Budak daring inungna darting. Ya, jadi tungtungna mah kitu saga. Nah, ini tidak bagus membangun seperti itu. Kemudian yang keempat, ya. Sini sebentar lagi ya. Yang keempat, apa yang membuat tidak harmonis? Ekonomi yang disabotase. Sebetulnya bukan faktor ekonominya, tapi karena diponis dan disabotase. Jadi faktor ekonomi membuat orang menjadi tidak tenang dan tidak harmonis. Geus naik eureun lah jeung si A teh naon, geuningan kieu tara bogana naon, karena disabotase. Padahal kan belum tentu, Pak. Tidak punya apa-apa belum tentu tidak bahagia kan? Malahan nu loba sagala geuningan itu leuwih loba rudet. Ya. Kenapa? Karena faktor ekonomi adalah faktor yang bisa diselesaikan, bukan harus bukan harus diponis salah. Walaupun sebetulnya uang bukan pokok Bu dalam rumah tangga, tapi teu boga duit tah mangga we kaganggu. Teu tidak pokok Pak rumah tangga, ngan sakalian teu boga kan ka urang ngaganggu karena harmonisnya. Dan ternyata 40% banyak perceraian karena faktor ekonomi. Tetapi yang mana ekonominya? Yang disabotase. Disabotase itu apa? Dibikin bahwa itu ada sebuah kesalahan, padahal belum tentu. Ya. Nang eta teh ieu teh meresanana teh hese nu kitu Bu. Da keukeuh pikiran urang teh kitu Pak. Makanya wajar kalau dalam konsep surga harta itu ditempatkan pada nomor berapa, maka yang harus dikedepankan oleh kita adalah para ikhtiarna heula nu kitu we. Lamun salaki teu aya ikhtiar kakara urang bisa nyalakeun. Ari aya ikhtiar mah terus can aya rezeki nu akeun we doakeun heula. Nya, geus ganti cenah. Ganti ku nu anyar. Nu anyar leuwih rudet tibatan nu anyar. Ya. Karena tugas kita adalah apa? Tugas kita adalah memperbaiki sistem-sistem yang ini. Makanya Bapak-bapak Ibu-ibu, kita berdoa kepada Allah setiap hari, Allahumma rzuqni. Yang penting rezekinya ada. Ya, yang penting rezekinya ada. Kayaknya pasrah na rumah tangga? Hah? Nya naon heula niatna kudu puguh jauh pasal teh puguh-puguh. Nya. Kenapa? Karena Bapak Ibu, ada poin yang terakhir. Ada poin yang terakhir. Yang paling ini luar biasa adalah saling memahami apa yang ada dalam pikiran. Itu yang ketika tidak saling memahami ada dalam pikiran, maka itu akan terjadi konflik harmonisme. Bu, cing paham lalaki maki istri maki lamun teu paham moal tiasa. Jadi sulusim kuring kieu, tong waka mikiran surga, beresan heula we pi dunya hasanah sakitu we. Nya. Lamun di dunya hasanah ibadah gitu maninah. Engke ngadongah ge hebat. Gugah jam 3:30 digugahkeun ku carogena, mah gugah pan bade bade tahajud. Carogena kaboboan mah gugah cek bojona teh kan nyara rambung naon sababna da harmonis
Lamun teu harmonis moal Pak, salaki salat sorangan, pamajikan salat sorangan. Istrina gugah jam 3:04, antep ya asna naon. Hoream ngahudangkeun ge, da teu robah-robah hirupna, berarti tidak harmonis. Ya. Dikunci dengan hadis dari Rasulullah, dikunci dengan hadis Rasulullah. Aksiru qiraatal Qur'an fi buyutikum. Ini Pak, ini penyujuknya esnanya upami sim kuring mah Bu bade angkat sok nuang heula madu sareng daun kelor sareng teh kelor teh eta keur nyejukeun awak teh. Jadi si badan itu tidak panas gitu, sejuk aja. Kenapa? Karena ada kelor. Kelor itu kan sama dengan makan buah 18. Kalau minum daun kelor itu sama dengan makan buah 18, itu aja. Ya. Jadi kalau tidak pernah makan buah dan sayur, makan aja daun kelor. Kalau saya teh kelornya Bu diminum. Ya. Sama yang madu itu 18 buah itu sama ya begitu. Kewe di luar di ya. Apa penyujuknya? Aksiru qiraatal Qur'an fi buyutikum. Bacalah, jadi di rumah harus ada orang yang membaca Al-Qur'an. Walaupun kalau tidak istrinya sempat, suaminya tidak sempat, anaknya. Yang penting yang ada di rumah itu, ada yang selalu itu kata Nabi. Kenapa? Fa innal buyuta, karena fa innal baita, karena rumah yang di sana la yaqra'ul Qur'an, yang tidak dibacakan Al-Qur'an dalam satu hari, itu apa? Yakillu khairuhu. Itu akan sedikit kebaikannya, wa kasura syarruhu, dan akan banyak kejelekannya, wadaiku wayadiku ahluhu, dan orang-orangnya di dalamnya tidak tenang. Nah itu janten Bu, sok sahawe lah anu pangsaena nya di bumi nya kenedak ibu bapak ngaos dinten ayeuna cik ustad aya we lah siji we nu maca Quran di imah, bade ibu bade bapak bade budak, kurang kali gugah subuh jauh maca Quran bagja kana hate laresnya. Caroge Pak gugah ti payun, urang gugah ibu, caroge teh geus salat keur maca Quran bagja ta eta. Kenapa? Enggak mungkin bohong hadis itu. Karena rumah yang tidak dibacakan Quran itu tidak akan banyak kebaikannya, dan itu justru banyak kejelekannya, dan penghuninya akan sempit hatinya. Itu kuncinya, itu apa? Pagerna. Jadi diredam dengan itu. Yang tadi yang saya sampaikan 5 poin itu diperbaiki, nanti tutup ku eta kieu sakieu alif lam mim tutup. Hakan mah da teu kudu sajud dari teu mampu mah sajud. Saya tuh sapoe alif lam mim tutup, isuk teh dalikal kitabul raiba fi hudalil muttaqin tutup. Tuh tinggal ngan sigana lamun sapoe saayat ieu umur urang tapi moalnya 30 juz. Tapi kalau nanti ada yang bergilir 1, 2, 3, saya selalu menyarankan, kalau papa lupa, Umi harus bisa. Kalau Umi lupa, anak-anak saya harus baca. Kenapa? Karena ini untuk apa? Agar di dalam rumah itu selalu ada ketenangan. Siga nu enteng tapi coba praktekin. Tapi lamun di jero bumi geus teu aya Bu. Anu kadanguna teh eta we. Musik naon anu eta. Quran sudah tidak ada yang dibacakan di dalam rumah. Saya kira itu akan gersang. Itu akan gersang. Ya, saya kira itu.